channel 1988 dengan gue Rasa Bilang sekalian. Di video kali ini gue kembali akan membawakan kalian film racing update untuk edisi 25 Januari 2022 yang tentunya akan memberikan kalian update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik ya, yang diantaranya kita harus mendengarkan berita yang kurang mengenakan dari New Japan Pro Wrestling. Dan selanjutnya selain itu kita pun juga sudah memiliki berita terkait mengenai Royal Rumble di tanggal 29 Januari mendatang dan juga Raw edisi 24 Januari. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yaitu berita dari New Japan Pro Wrestling. Ya, seperti yang gue bilang sebelumnya, kita harus mendengarkan kabar yang kurang mengenakan dari New Japan Pro Wrestling, yang dimana berdasarkan apa yang disampaikan oleh New Japan Pro Wrestling melalui website official mereka pun mengatakan bahwa mereka akan meng-cancel atau menghentikan tour mereka di sisa bulan Januari ini. Hal tersebut pun diambil oleh New Japan Pro Wrestling sebagai protokol pencegahan daripada COVID-19 setelah penggulat mereka yang pun terlihat ada yang mengalami peningkatan suhu tubuh dan juga ada beberapa dari mereka yang melakukan kontak dekat dengan yang penggulat mengalami peningkatan suhu tubuh tersebut. Dan atas hal tersebut maka di beberapa show daripada New Japan Pro Wrestling di bulan Januari pun harus dibatalkan, dan ada satu show lainnya yang mereka harus tunda penyelenggaraannya gitu guys ya. Dan hal tersebut pun diambil oleh New Japan Pro Wrestling ya, setelah setidaknya ada 6 penggulat mereka yang harus absen di 3 show terakhir ini, yang diantaranya itu ada nama seperti ada Tomoaki Honma, lalu ada Minoru Suzuki, lalu ada nama Toru Yano, Taichi, lalu ada nama Taka Michinoku dan juga Satoshi Kojima yang absen di ketiga show terakhir daripada New Japan Pro Wrestling. Dan atas hal tersebut membuat ada setidaknya 3 show dari New Japan Pro Wrestling yang harus dibatalkan, yaitu adalah show di tanggal 25 Januari yang bertempat di Fukushima, lalu ada show yang bertempat di Korakuen Hall untuk di tanggal 29 Januari, dan juga show di Ibaraki yang seharusnya diselenggarakan di tanggal 30 Januari nanti. Dan satu show lainnya yaitu adalah show yang akan diselenggarakan di IG di tanggal 28 Januari itu pun diputuskan akan ditunda hingga di tanggal 18 April mendatang gitu guys ya. Dan bagi para penonton gitu ya yang sudah membeli tiket untuk di show-show yang sudah di cancel oleh New Japan Pro Wrestling pun akan mendapat refund, dan bagi penonton yang sudah membeli tiket untuk show yang sudah dipospon, maka tiket yang mereka sudah beli itu pun akan valid untuk di show di tanggal 18 April mendatang begitu ya. Dan New Japan Pro Wrestling ini sendiri pun memang terakhir menyelenggarakan show mereka yaitu di tanggal 22 Januari kemarin, pada kala mereka memang sedang melakukan Golden Series Tour yang terakhir mereka gelar itu di kota Gunma. Dan melalui website ini juga ya, New Japan Pro Wrestling pun mengatakan bahwa mereka akan kembali melakukan tour mereka di tanggal 6 Februari mendatang, yang dimana mereka akan menggelar turnya di kota Chiba gitu ya. Dan kita hanya berharap saja bahwa ke-6 penggulat yang sudah absen di 3 show terakhir dari New Japan Pro Wrestling ini pun tidak mengalami masalah yang cukup serius, dan semoga mereka bisa segera kembali bertanding untuk New Japan Pro Wrestling ini gitu ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita dari WWE, yang dimana gua mulai dengan beberapa berita terkait pertandingan Royal Rumble. Dan seperti kita ketahui bahwa untuk pertandingan Royal Rumble tahun ini pun cukup mengundang kejutan ya, terutama untuk pertandingan Women Royal Rumble, yang dimana untuk pertama kalinya ya sejak 20 tahun terakhir ini WWE pun menggunakan Forbidden Doors ya, dengan menggunakan Mickie James yang saat ini sedang memegang title untuk promotion lain yaitu Impact Wrestling, yang dimana seperti kita ketahui Mickie James ini sebagai Impact Knockout Champion. Dan ternyata ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Fightful Select, bahwa bukan Mickie James saja ya penggulat Impact Wrestling yang diundang
oleh WWE untuk berpartisipasi dalam pertandingan Royal Rumble tahun ini. Ternyata pemegang gelar Impact Knockout Tag Team Champion, The Inspiration, juga diundang oleh WWE untuk berpartisipasi dalam pertandingan Royal Rumble di tahun ini. Dan Fightful Select pun juga menyampaikan bahwa Impact Wrestling selaku promotor ini pun sudah menyetujui tawaran daripada WWE. Namun Casey Lee dan juga Billie Kay, sang The Inspiration, ini pun menolak tawaran daripada WWE ini dengan alasan bahwa waktu saat ini atau Royal Rumble nanti itu bukanlah waktu yang tepat bagi The Inspiration untuk melakukan comeback ke WWE. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang The Inspiration itu pun merupakan mantan tag team dari WWE yang sebelumnya kita kenal sebagai The Iconic, yang terdiri dari Peyton Royce dan juga Billie Kay. Dan kita ketahui juga ya bahwa The Iconic ini juga merupakan mantan pemegang gelar WWE Women Tag Team Champion, yang dimana The Iconic pun memenangkan title tersebut di WrestleMania ke-35 yang lalu. Walaupun pada akhirnya ya The Iconic ini pun harus keluar daripada WWE setelah mereka ini pun juga terseret dalam gelombang pemecatan WWE di bulan April tahun lalu gitu guys ya. Dan setelah mereka keluar dari WWE, The Iconic pun mengganti nama mereka menjadi The Inspiration. Dan The Inspiration ini pun sudah bergabung bersama Impact Wrestling ini pun sejak bulan Oktober tahun lalu, yang dimana mereka ini pun melakukan debutnya di pay-per-view daripada Bound for Glory. Dan The Inspiration ini sendiri pun nih, sejak mereka melakukan debutnya, mereka pun langsung berhasil memenangkan title daripada Impact Knockout Tag Team Championship, dan title tersebut pun masih mereka pegang hingga berita ini diturunkan gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya. Ini pun masih terkait dengan Royal Rumble, atau lebih tepatnya lagi ini mengenai Ronda Rousey, yang juga disampaikan oleh Fightful bahwa pihak internal daripada WWE itu sedang berdiskusi untuk melakukan comeback bagi Ronda Rousey di event Royal Rumble nanti. Dan diskusi daripada WWE pun bisa dibilang bukanlah hal yang bisa dirahasiakan lagi ya. Dan kita ketahui ya bahwa Fightful Select, dan seperti yang dikatakan oleh Fightful Select juga, bahwa memang di beberapa waktu terakhir ini Ronda Rousey pun juga terlihat sedang berlatih ya. Walaupun kita belum mengetahui bahwa apa kapasitas Ronda Rousey di event Royal Rumble nanti, apakah Ronda Rousey ini pun akan ditempatkan menjadi salah satu peserta untuk di pertandingan Women Royal Rumble, atau Ronda Rousey ini pun hanya akan melakukan penampilan saja di event Royal Rumble nanti. Dan memang seperti yang kita ketahui, WWE pun memang sedang kekurangan pembalap wanita ya untuk di pertandingan Women Royal Rumble nanti begitu guys ya. Dan salah satu langkah yang sudah diambil oleh WWE itu yaitu adalah mengundang Impact Knockout Champion yaitu Mickie James. Dan gua rasa memang tidak heran mengapa WWE pun memutuskan untuk melakukan comeback bagi Ronda Rousey di event Royal Rumble nanti gitu guys ya. Yang memang gua rasa Ronda Rousey akan lebih tepat menjadi salah satu peserta kejutan untuk di pertandingan Royal Rumble tanggal 29 Januari mendatang. Dan seperti yang kita ketahui ya bahwa memang Ronda Rousey ini sendiri pun terakhir tampil di layar kaca daripada WWE itu di event WrestleMania ke-35 yang lalu, yang dimana pada event tersebut Ronda Rousey itu pun harus kalah dari Becky Lynch ya dalam perebutan Raw Women's Championship. Dan setelah penampilan terakhirnya tersebut, Ronda Rousey memang mengambil cuti dari WWE, yang dimana Ronda Rousey itu memang memutuskan untuk memulai keluarga ya dengan menikah bersama suaminya yaitu Travis Browne ya. Dan bahkan di bulan September yang lalu Ronda Rousey pun baru saja melahirkan seorang putri. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang selanjutnya ya, yang dimana ini pun terkait daripada show Raw di tanggal 24 Januari yang kemarin, di mana pertandingan Men's Royal Rumble untuk di 29 Januari nanti pun baru saja mendapatkan 7 peserta tambahan ya, yang diantaranya itu ada Dolph Ziggler, Robert Roode, lalu ada nama Randy Orton, Riddle, Omos, dan juga Raw Tag Team Champion yaitu Chad Gable dan juga Otis. Dan atas hal tersebut membuat ini ya untuk pertandingan Men's Royal Rumble ini pun sudah
ada setidaknya 22 peserta yang dipastikan akan mengikuti pertandingan tersebut. Dan sedangkan untuk pertandingan Women's Royal Rumble ini sejauh ini sudah ada 21 peserta, dan di show daripada Raw tanggal 24 Januari kemarin kita belum mendapatkan tambahan terbaru untuk pertandingan Women's Royal Rumble nanti. Dan berikut adalah daftar lengkap untuk peserta daripada pertandingan Men's Royal Rumble. Dan ini adalah daftar lengkap sejauh ini ya untuk pertandingan Women's Royal Rumble. Dan selain kedua pertandingan Royal Rumble tersebut, di pay-per-view nanti kita pun akan melihat setidaknya ada 4 pertandingan lainnya, yaitu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar WWE Championship di mana Brock Lesnar akan mempertahankan gelarnya menghadapi Bobby Lashley. Lalu selanjutnya ini pun ada pertandingan Universal Championship di mana sang juara bertahan Roman Reigns akan menghadapi Seth freaking Rollins. Dan selanjutnya pun ada pertandingan untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship di mana Becky Lynch akan mempertahankan gelarnya menghadapi Doudrop. Dan selain itu pun kita akan melihat adanya pertandingan mixed tag team match ya, di mana Edge bersama sang istri Beth Phoenix akan menghadapi The Miz bersama sang istrinya yaitu Maryse. Kita pun berlanjut lagi ya dengan berita mengenai show daripada Raw di tanggal 24 Januari yang dimana yang menjadi headline daripada show Raw minggu ini yaitu adalah penimbangan berat badan untuk Brock Lesnar dan juga Bobby Lashley ya, untuk match mereka di hari Sabtu nanti gitu guys ya. Yang dimana dalam segmen tersebut kita pun bisa melihat bagaimana Bobby Lashley ini pun tampil dengan cukup serius gitu guys ya, dengan aura yang cukup mengintimidasi. Namun suasana yang kontras ini pun dipertunjukkan oleh Brock Lesnar, yang dimana Brock Lesnar ini pun menghadiri sesi penimbangan berat tersebut dengan penampilan selayaknya seorang cowboy gitu guys ya, yang menunjukkan memang Brock Lesnar pun nampak menyepelekan Bobby Lashley sebagai lawannya di hari Sabtu nanti gitu guys ya. Dan tidak hanya penampilan saja ya, memang secara attitude Brock Lesnar pun sangat menyepelekan Bobby Lashley ya di sepanjang segmen penimbangan berat tersebut ya, walaupun kita pun bisa melihat bagaimana promo yang dibawakan oleh MVP dan juga Bobby Lashley ya, yang ditujukan oleh Brock Lesnar dengan cara bagaimana MVP menggembar-gemborkan kehebatan daripada Bobby Lashley, dan juga bagaimana Bobby Lashley bertekad untuk merebut title daripada Brock Lesnar di Royal Rumble nanti dengan mengatakan bahwa title reign yang kini dipegang oleh Brock Lesnar saat ini pun akan menjadi title reign tersingkat sepanjang karir Brock Lesnar. Mudahnya dengan sangat menyepelekannya gitu guys ya, yang dimana dia pun mengatakan bahwa dia pun kembali menggunakan tagline Bobby Who pada Bobby Lashley, yang tentunya ini pun kembali mendeskripsikan seorang Bobby Lashley gitu ya. Sebelum pada akhirnya Brock Lesnar pun memutuskan meninggalkan area pertandingan bersama Paul Heyman. Dan selain sesi penimbangan berat badan antara Brock Lesnar dan juga Bobby Lashley, kita pun bisa melihat adanya beberapa hal menarik lainnya di show Raw minggu ini, yang dimana kita pun bisa melihat adanya pertandingan cukup menarik antara Kevin Owens menghadapi Damian Priest dalam perebutan gelar US Championship, yang dimana di pertandingan tersebut ada hal yang cukup menarik yang terjadi, dimana Kevin Owens yang bertindak sebagai heel ataupun karakter antagonis di pertandingan tersebut mendapatkan dukungan lebih besar dibandingkan sang juara bertahan Damian Priest yang bertindak sebagai karakter protagonis ataupun face. Walaupun memang pada akhirnya pertandingan tersebut pun harus berakhir dengan disqualification dengan kemenangan bagi Kevin Owens, namun gelar daripada US Championship ini pun masih bisa dipertahankan oleh Damian Priest. Dan selain
pertandingan Kevin Owens dan juga Damian Priest ini, kita pun bisa melihat ada pertandingan menarik lainnya, di mana ada pertandingan AJ Styles menghadapi Austin Theory yang cukup teknikal dan juga fast-paced juga, walaupun pada akhirnya AJ Styles lah yang berhasil keluar sebagai pemenang daripada pertandingan tersebut, ya. Dan selain pertandingan ataupun segmen yang menarik yang gue sampaikan, ini adalah hasil lengkap daripada show Raw edisi 24 Januari. Dan berita mengenai show Raw edisi 24 Januari kemarin ini pun menjadi berita terakhir untuk di video kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Viren 88 ini. Dan akhir kata, gua Reza sebagai sekalian bisa pamit, Indonesia, bye bye.